Fakta atau mitos lulusannya teknik sipil itu punya prospek kerja yang sangat luas? Prospek kerja. Ya sini banyak banget yang orang nanya sih. Aku bakal bilang fakta. Fakta. Kenapa tuh fakta? Kenapa? Karena ya kita lihat aja di lapangan lah ya. Ini sekeliling kita aja kan infrastruktur semua ya. Iya benar. Dan mau sampai kapanpun infrastruktur tuh buat aku dunia atau prospek kerjanya ataupun peluangnya tuh gak akan pernah habis. Halo Edulabers, balik lagi sama aku Siva. Nah, kali ini aku bakalan ngobrol bareng sama salah satu alumni Edulab yang sudah berhasil masuk ke ITB. Nah, udah dateng nih jauh-jauh ke sini ngobrol bareng sama aku ya. Ya, boleh deh perkenalkan diri dulu, silakan. Oke, halo buat Edulab semua. Kenalin, nama aku Laifan Setia Khairan. Aku akrab dipanggil Laifan ataupun Alil kalau dulu di Edulab. Aku alumni dari Edulab Bandung. Kebetulan dulu aku bersekolahnya di SMA Negeri 12 Bandung dan sekarang alhamdulillah aku jadi salah satu mahasiswa di ITB, yaitu di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan di jurusan Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Oke, Laifan ya, aku mau nanya sama kamu karena sekarang kebetulan udah di penjurusan juga ya di Ya, udah ITB-nya. penjurusan aku. Nah, boleh dong ceritain di FTSL atau tadi kamu jurusan apa? Aku Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Itu sebenarnya masih jurusan muda sih, jadi kayaknya belum banyak orang yang tahu. Boleh ceritain ke teman-teman ke Edulabers juga nih yang nanti pengen juga masuk ke jurusan ini, ceritain juga belajar apa aja sih di jurusan tersebut. Boleh, silakan. Nah, oke, jadi gini buat teman-teman. Sebenarnya dari FTSL itu sendiri ya, kalau aku jelasin dari dasarnya banget ya, itu kebagi jadi dua kampus. Jadi dibagi di dua kampus. Kita ada di FTSL yang di Dago, yang di Ganesa, ada juga FTSL yang di Jatinangor. Nah, kalau yang di Ganesa itu ada 3 jurusan. Yang pertama teknik sipil, ada teknik lingkungan, sama ada teknik kelautan. Terus juga ada yang di Jatinangor nih yang kurang lebih masih muda-muda, bahkan umurnya pun kayaknya baru sampai 1 dekade gitu. Nah, itu ada jurusan aku, yaitu teknik dan pengelolaan sumber daya air, atau biasa akrab itu dipanggilnya teknik sumber daya air atau TPSDA. Dan ada satu lagi itu rekayasa infrastruktur lingkungan atau RIL. Nah, di jurusan aku tuh belajar apa aja? Sebenarnya kalau jurusan aku tuh basicnya tuh kita sipil, masih belajar sipil tentang infrastruktur. Cuman jurusan aku tuh semacam improve-nya atau pengembangan dari jurusan teknik sipil itu sendiri, di mana aku tuh difokuskan buat belajar tentang bangunan-bangunan infrastruktur untuk men-solve masalah-masalah terkait sumber daya air dengan pendekatan rekayasa gitu kayak. Oke, pokoknya lebih mendetail lagi dari si teknik sipilnya gitu Ya, ya. betul banget. Oke, Ivan nih aku mau nanya, karena kan dari siswa SMA terus tiba-tiba langsung kuliah gitu ya, jadi perbedaannya jauh banget gitu dari siswa tiba-tiba jadi mahasiswa. Nah, dari itu anak-anak Edulab juga kayak ada yang nanya, teh gimana ya tugas-tugasnya nanti kuliah, aku kayak bisa nggak ya kayak gitu-gitu. Terus sedangkan mereka di sekolah itu tugasnya ada yang dibilang santai, ada yang bilang banyak juga gimana gurunya. Nah, kalau di FTSL ITB nih, tugas-tugasnya tuh kayak gimana sih? Mereka tuh pada pengen tahu tugasnya banyak kayak apa, kayak gitu-gitu. Tugasnya susah nggak ya? Boleh ceritain ada tugas apa aja biar calon-calon mahasiswa FTSL ITB ini pada tahu dan persiapan dari sekarang. Boleh, silakan. Menarik. Tapi mungkin kalau ngomongin tugas-tugas ya, biar lebih detail gitu ya, mungkin bisa aku jelasin dari tiap jurusannya dulu kali ya. Karena tiap jurusan tuh pasti tugasnya sangat variatif banget. Nah, yang pertama tuh dari jurusan teknik sipil nih. Kan teknik sipil tuh kita fokusnya terkait infrastruktur yang goals-nya tuh kita buat ngerancang, ngelola, sama juga buat merekonstruksi bangunan-bangunan yang ya pada umumnya kita lihat kayak ya gedung, rumah-rumahan, ataupun jalan raya dan lain sebagainya yang umum gitu. Nah, tugas-tugasnya kebanyakan kalau anak-anak sipil, teman-teman aku, banyaknya ada yang tugas lapangan juga, kayak praktikum lapangan. Misalnya kayak ada mata kuliah transportasi tuh di sipil nantinya. Nah, ada yang harus survei ke lapangan langsung, kayak ngitung-ngitungin mobil yang lewat tuh teh. Kayak motor mobil yang lewat dihitung-hitungin, ntar dianalisis. Terus ada juga kayak tugas-tugas besar, kayak kita bikin perancangan suatu alat kah, atau kita dikasih suatu kasus
terus kita dituntut buat problem solving dari kasus itu gitu. Ataupun kita juga ada tugas-tugas semacam apa ya, mungkin lab-lab gitu ada ya, kayak ya percobaan-percobaan praktikum pada umumnya lah. Nah itu kalau di sipil. Nah ada juga di teknik kelautan nih. Nah kalau kelautan kan sebenarnya basicnya masih sipil juga ya, masih infrastruktur. Cuman kalau teknik kelautan tuh difokuskannya buat kayak infrastruktur lepas pantai ataupun di tepi pantai gitu, kayak infrastruktur bukan darat lah gitu, tapi yang kayak offshore gitu. Nah itu tugas-tugasnya kurang lebih sebenarnya mirip sama sipil, nah cuman paling pendekatannya mereka lebih belajar ilmu-ilmu yang kepake buat kayak di air gitu loh, kayak ya tapi so-so lah sama sipil aku bisa bilang kayak gitu ya. Terus ada juga teknik lingkungan. Nah ini yang menarik nih, teknik lingkungan tuh sebenarnya jurusan di FTSL, basicnya dia emang infrastruktur, tapi dia tuh lebih kayak gimana sih kita tuh nge-solve masalah-masalah problematika di lingkungan. Misalnya kayak apa ya, yang sering kita umum ya, misalnya limbah pabrik ataupun limbah-limbah domestik rumah tangga gitu. Nah, teknik lingkungan tuh mempelajari itu secara umum. Dan jurusan ini tuh bakal banyak banget nge-lab. Kayak analisis kualitas air, analisis limbah, dan riset ke lapangan juga. Ya, tata-tata ruang kota juga, dan itu dipelajari banget di teknik lingkungan. Nah, selanjutnya nih mungkin kalau yang di mulai ranah kayak yang jadi nangor, yang jurusan muda, mungkin dari jurusan aku dulu kali ya, di TPSDA ini sendiri. Nah kalau di TPSDA ini sendiri sebenarnya aku cukup unik karena di jurusan ini tuh tugasnya sangat beragam. Jadi ya oke, kita ada tugas-tugas umum ya, kayak sipil pada umumnya, kayak matematika, fisika gitu ya, itu basic lah, basic science kita harus bisa menguasai banget. Tapi di jurusan aku tuh bener-bener kayak kita benar-benar mudah banget, dan kita apalagi itu infrastruktur sumber daya air terhitung menurut aku ya, sebagai orang-orang FTSL juga pada mengakui kalau materi terkait sumber daya air itu terhitung yang paling sulit. Paling sulit. Oke. Jadi kayak oke, kita belajar juga kayak ya mungkin ilmu-ilmu keairan lah, dan tugas-tugasnya pun mungkin banyak terjun ke lapangannya. Kalau aku sempat kayak praktikum lapangan tuh ke sungai atau ke pengairan gitu, itu bakal banyak banget. Ataupun nanti ada kuliah-kuliah lapangan langsung ke masyarakat, kayak apa ya, penyelamatan air dan lain sebagainya gitu. Nah tapi uniknya tuh gini juga teh, mungkin orang-orang kayak orang-orang awam mungkin nggak tahu juga ya. Tapi fun fact, kita tuh di FTSL juga, utamanya di jurusan aku dan juga di ya sebenarnya di FTSL juga sih, itu kita juga belajar coding loh. Coding? Kita belajar komputasi juga. Kayak kalau di aku tuh kita belajar coding kayak misalnya buat ngitung curah hujan, buat ngitung perencanaan debit, dan bahkan untuk semacam codingan kita buat memprogram sebuah alat. Kayak misalnya aku juga belajar kayak tentang sensor-sensor gitu tuh. Kayak misalnya kan kalau aku kan kalau di sumber daya air tuh kayak ada bendungan, mungkin pakai sensor apa sih, water level sensor ataupun ya berbagai sensor keairan lah. Dan itu buat aku menarik banget di FTSL tuh buat dipelajarin. Karena ya udah, aku pikir kan waktu aku masuk FTSL tuh cuman ya udah ya berarti struktur aja, yang penting matematika fisika aja, ternyata enggak guys gitu. Kita sangat luas itu, dan buat tugasnya aku awal-awal sempat shock sih. Tapi aku lebih shock tuh waktu masa-masa aku TPB. Mungkin kalau ada yang baru tahu TPB tuh, jadi kalau kalian masuk ke TPB tuh kalian akan masuk ke fase TPB dulu. Tingkat pertama tuh atau tahap persiapan bersama. Itu kayak penyamarataan gitu. Kayak kita belajar lagi matematika dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan shock banget nih aku tuh di situ, karena bener-bener kita kayak ngulang lagi SMA. Oke, kayak kelas 13-nya kata orang-orang ya. Tapi buat aku lebih kompleks dan lebih susah gitu. Dan tugasnya tuh kadang kalau orang tuh kayak kok bisa ya dia udah beres, tapi aku tuh masih belum gitu ya. Masih bingung gitu kan. Kejar-kejaran. Karena kejar-kejaran juga kadang ya. Tapi masa-masa TPB doang sih. Nah, sebenarnya sekarang pas aku tingkat 2. Nah, tingkat 2 tuh baru kita masuk ke jurusan masing-masing kan. Emang sebenarnya tingkat 2 lebih cenderung relatif lebih susah. Tapi karena aku udah bisa adaptif, jadi lama-lama tuh ya udah bisa udah nyesuai. Jadi kalau misalnya lagi chaos tugasnya susah, lebih kayak bisa tahu polanya gitu lah. Nah, cuman paling buat teman-teman kalau aku bisa ngasih saran gitu ya, pertama itu kalian banget shock nanti banget tuh kalau aku sih di TPB gitu deh. TPB, oke. Jadi tugas-tugas terberat ya kurang lebih
kayak gitu yang tadi aku jelasin. Jadi tugas-tugasnya emang macam-macam banget ya, karena Macam-macam banget. FTSL ITB itu luas banget ternyata, bukan hanya teknik sipil doang gitu ya dalamnya. Nah berarti setiap jurusan juga banyak yang ke lapangan ya. Iya banyak banget tugasnya. Terus ada yang ke lab juga. Kalau kamu berarti seringnya ke lapangan ya? Kalau aku sekarang tingkat 2 ya. Aku tingkat 2 tuh sekarang masih banyaknya belajar materi-materi apa ya, dasar apa sih sainsnya. Kayak kalau ada aku tuh sekarang lagi ada mata kuliahnya kayak misalnya matematika rekayasa atau mekanika fluida, ataupun nanti kalian akan sangat umum kalau di dunia FTSL tuh bertemu sama yang namanya tuh hidrologi, hidrolika, atau mekanika fluida tuh kayaknya enggak sih, mekanika fluida tuh kayaknya hampir semua teknik ada sih itu. Dan itu sih kalau kata aku yang apa ya, sekarang tuh aku cuma belajar basic-basicnya doang kan. Jadi mostly kebanyakan aku nge-lab. Kebanyakannya prakteknya ke lab kayak percobaan-percobaan, modul-modul gitu kan. Tapi ada juga yang lapangannya, cuman nggak sebanyak itu. Nah, nanti mulai, tapi biasanya sih di semua FTSL tuh biasanya tingkat 3 nanti. Tingkat 3 baru kita kebanyakan kayak implementasi kita ke lapangan. Langsung terjun ke lapangan, banyak praktikum lapangan ataupun kuliah lapangan yang kadang jauh-jauh gitu, nggak cuman nggak cuman seputar Bandung lah, mungkin daerah-daerah yang cukup jauh lah buat kita ngelakuin apa ya, cari ilmu lah deh gitu. Pokoknya kayak explore lah ya, nggak yang di banget. Bandung doang, Jatinangor doang. Kamu di Jatinangor kan? Iya, tapi nggak juga sih. Nggak. Suka kesini juga. Nah, aku pun walaupun aku Jatinangor, kadang suka ada beberapa kelas ataupun praktikum yang di Ganesha juga. Karena labnya tuh kan kita variatif ya. Jadi kadang aku juga pakai labnya sipil. Jadi kayak praktikumnya misalnya aku praktikum tentang apa ya? Ada mata kuliah dulu namanya rekayasa bahan. Itu di labnya sipil, di lab rekayasa struktur. Karena kebetulan di aku tuh, kalau aku di Jatinangor, karena aku fokusnya ke sumber daya air, jadi lab-lab aku tuh kebanyakan lab yang buat sumber daya air. Kalau buat yang lebih ke sipilnya banget gitu, itu masih di sini. Oh, masih di sini. Iya, masih di sini. Kuliah di sana Jatinangor, kalau misalkan ada praktikum baru biasanya ke sini. Oke. Jadi masih bolak-balik lah ya. Kayaknya kamu masih di sana aja, nggak pernah belajar di sini. Iya sih, orang banyak yang berpandangan gitu kan. Soalnya banyak kan, aku lihat tuh daftarnya kampus ya, fakultas ini ada yang di Jatinangor, ada yang di sini. Itu berarti mahasiswa sana juga masih sering ke sini ya? Sebenarnya kalau dari akademik sih masih ya. Masih ya. Masih banget. Tadi juga nih masalah TPB di ITB ya. Itu berarti tingkat 2. Itu tingkat 1. Oh, tingkat 1. Nanti kalau maba baru masuk tuh itu. Nah, anak-anak sekarang nih yang udah SNBP ya sekarang. Nah, itu masuknya nanti ke masa TPB dulu. Jadi kalian harus fight lagi, semacam semangat. Mungkin UTBK lagi, tapi di internal ITB-nya gitu buat memperebutkan jurusan yang kalian mau gitu. Itu berapa lama? Maksudnya berapa hari? Setahun deh. Jadi kurang lebih 2 semester. Oh, jadi sekalian belajar terus ada materinya dan lainnya, terus nanti terakhirnya ujian gitu ya? Iya. Nah, TPB itu sebenarnya kita pada umumnya tuh belajarnya tuh ya yang ini semua pasti dapat ya di semua jurusan di ITB, kayak matematika dasar, kimia dasar, fisika dasar itu pasti semua dapat. Tapi nanti dari tiap fakultas tuh punya mata kuliah yang lebih spesifik. Khususnya kalau di FTSL tuh nanti ada mata kuliah khususnya tuh ada mata kuliah gambar teknik sama PRD. PRD itu pengantar rekayasa dan desain. Itu jadi pas TPB pun kita udah dikenalin basic-basic dasarnya juga. Jadi biar nanti pas udah masuk ke jurusan nggak begitu kaget lah. Kaget lah ya. Tapi berarti nanti kayak kamu masuknya bisa jurusannya ke sini, nggak bisa yang ke sini, akan kayak gitu ya? Atau kita yaudah kita milih aja nih yang ini, walaupun nilainya nggak cukup misal, bisa nggak sih? Atau sesuai nilai? Sebenarnya kalau pilihannya bebas sih. Sistemnya kayak kita, ya gimana sih kita mau mungkin UTBK gitu kan. Kita milih pilihan kita. Terus ya, jadi kita tuh nanti sebelum kita nanti dapat beres ujian, kita bakal ngisi kayak survei gitu dari ITB-nya. Kayak kalian mau masuk jurusan apa, nanti ada surveinya gitu. Saya pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, pilihan ketiga apa, itu nanti kalian bakal bersaing sama orang-orang yang milih itu. Makanya TPB itu buat aku sebenarnya krusial banget ya kalau kalian emang mau masuk jurusan yang kalian mau. Nah, tapi jangan risau sih kalau kata aku. Soalnya kalau di FTSL tuh nggak sesuainya kalian tuh masih di ranah infrastruktur gitu. Oh iya benar, nggak keluar yang banget lah. Cuman paling beda khususnya aja di mana gitu.
paling gitu aja sih. Masih seputar FTSL lah ya, jadi Iya, ya bener banget ya. masih tenang-tenang aja lah ya, nggak yang tiba-tiba jadi jurusan lain gitu kan Iya. ya. Oke, aku mau nanya nih Laifan, selama kamu kuliah berarti udah 2 tahun ya? Iya, udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun, selama udah mau 2 tahun ini, apa sih kesan-kesan kamu selama kuliah di FTSL ITB? Boleh ceritain ke teman-teman di sini. Kesan-kesannya yang jelas seneng sih deh. Seneng banget ya. Aku emang sebenarnya dari SMP sih. Dari SMP tuh emang udah pengen banget masuk ke ranah infrastruktur gitu kan. Ketika kau masuk ke FTSL ya, alhamdulillahnya aku senang gitu. Walaupun kesan-kesannya sebenarnya sulit sebenarnya karena mungkin kalian juga udah banyak tahu gitu ya dari berbagai artikel ataupun ya blog-blog yang katanya menyebutkan kalau jurusan sipil itu termasuk jurusan teknik yang susah. Sebenarnya. Dan itu sebenarnya bisa dibilang benar juga. Jadi kesannya sebenarnya susah, tapi yang aku bikin senangnya itu karena ya aku bisa belajar ilmu baru gitu dan belajar hal yang sebenarnya aku suka gitu. Jadi seenggak suka-sukanya aku tuh aku masih punya motivasi kalau saya lagi malas belajar nih atau kayak ini susah banget gitu. Cuman kayak inget lagi, oh ini tuh yang aku mau loh gitu, yang aku suka. Jadi kayak excited banget sih di FTSL. Terus juga FTSL tuh kalau di ITB tuh terhitung apa ya, fakultas yang ruangan-ruangannya menurut aku bagus dan kita fasilitasnya cukup, bahkan sangat memfasilitasi banget buat mahasiswanya. Even di gedung, ini fun fact banget ya yang baru-baru banget. Aku juga baru banget. Ini kayaknya masih baru-baru banget nih. Nah di gedung FTSL tuh ada vending machine teh. Wow, terus Ada kayak mesin kopi aja gitu, jadi kayak tinggal kayak kita diinum kayak misalnya ya di supermarket atau minimarket gitu lah. Iya. Kayak lucu aja gitu. Terus ya kalau mau apa-apa juga kita ada co-working space-nya sendiri. Bahkan gak cuma satu. Ada lebih dari satu gitu tempat co-working space-nya. Dan bahkan kadang jurusan lain juga suka ngejain tugasnya ataupun nongkrongnya tuh di co-working space-nya di FTSL. Jadi paling bagus lah ya. Ya. Aku pengen main deh ke sana. Jadi Nangor kan? Oh enggak, yang di Nangor ada, yang di Ganesha juga ada. Kita punya co-working space-nya masing-masing. Jadi walaupun nanti berkuliahnya susah gitu ya, pusing-pusing dikit ya, namanya mahasiswa, semua jurusan juga pasti ada susahnya, bener nggak? Pasti banget. Ada mudahnya juga, tapi kalau misalkan difasilitasi senyaman itu, kamu juga jadi enjoy kan? Enjoy sih, kadang aku merasa, ini maksudnya, ini kampus negeri tapi fasilitasnya udah oke banget sih di ITB. Gitu. Oke banget. Oke Laifan, nah sebelum masuk ke fakta mitos jurusan FTSL ITB, aku mau nanya dulu nih sama kamu. Apa aja sih kesulitan dan kemudahan selama kamu kuliah di FTSL ITB 2 tahun terakhir ini? Boleh ceritain ke Edulabers. Oke, aduh kesulitan ya. Agak deg-degan ya. Gimana ya, kalian bukan nakutin ya, cuman masuk ke ITB-nya pun sebenarnya di dalamnya juga udah sulit. Sebenarnya emang maksudnya kalian masuk ke kampus ya katanya itu terbaik bangsa gitu kan. Itu emang pasti di dalamnya udah pasti berat loh, sulit. Nah, cuman kalau di FTSL sendiri sebenarnya kesulitannya itu lebih kayak apa ya? Yang jadi sulit itu kalau misalnya nggak punya temen atau kayak sendirian, karena zaman dulu aku online ya waktu baru masuk, dan ketika belum punya temen itu sulit banget sih. Sebenarnya kalau secara akademik tuh pasti sulit semuanya juga, dan TPB itu katanya juga kan ada akronimnya tuh, TPB itu tahap paling bahagia. Karena ya emang mental anak ITB tuh diuji banget pas TPB gitu loh. Survive-nya kita di ITB tuh diuji banget waktu TPB-nya gitu. Jadi kalau aku sih mikir kesulitannya di FTSL sebenarnya ya bisa dibilang jurusan yang dalam tanda kutip kita nyantai tapi masih ambis juga gitu kalau dibandingin sama jurusan-jurusan yang lain. Terus kalau buat akademik kesulitan materi aku baru ingat. Kalau nanti kalian udah masuk ke jurusan mungkin materinya kayak yang tadi aku bilang sebelumnya ya, mungkin materinya bakal jauh lebih kompleks dibanding kalian TPB, dan kadang ya itulah yang bikin kalian nantinya mengurangi jam istirahat. Jadi kayak makannya sambil belajar, makannya sambil ngerjain tugas gitu ya. Kalau ada yang bucin ya nggak bisa bucin. Bucinnya sampai ngerjain soal bareng. Iya, bisa gitu. Terus apa lagi? Terus kalau kemudahan, nah
fun fact di FTSL tuh kemudahannya buat aku ya. Tapi kalau TPB tuh kayaknya dosen-dosennya tuh masih kebanyakan dari FMIPA deh. Bukan dari FTSL sendiri. Kalaupun ada kayaknya dikit. Nah, tapi kalau nanti kalian udah di FTSL sendiri, yang banyak aku tahu dan aku alami sendiri ya, dan juga dari cerita-cerita kakak tingkat aku, FTSL tuh dosennya baik nilai. Baik nilai. Tapi kitanya juga harus deket tuh sama dia atau yaudah biasa aja. Oh enggak guys. Jangan pernah mikir di perkuliahan kalian deket sama dosen itu bisa dapat nilai lebih gede. Karena banyak tuh di luar sana bilang kayak gitu. Prinsip kalau gitu kalau di SMA masih bisa ya. Iya. Kalau di ITB tuh enggak. Misalnya kalian mau jadi ketua kelas kayak aktif banget sama dosen. Iya, kalau kalian dalam tanda kutip akademiknya emang nilai yang jelek ya jelek gitu aja sebenarnya. Cuman sometimes tuh ada dosen-dosen yang baik gitu. Kadang nilai kita sekian nih, tapi ditambahin. Sebenarnya di balik layar tuh dia tambahin. Tapi ada kejadian yang lucunya teman aku tuh ada cerita di kakak tingkat kan. Kayak dia tuh dapat nilai yang gak sesuai ekspektasi dia lah. Dia komplain ke dosen kayak, "Pak, kenapa nilai saya cuma segini?" gitu. Terus dosennya marah kayak, "Nilai kamu segini tuh udah saya taikin loh." gitu. Terus sama dosennya malah diturunin lagi nilainya. Udah komplain terus ya ampun diturunin lagi. Sebaik gitu sebenarnya dosen-dosennya tuh kalau jadi kayak kalau dari jurusan tuh sebenarnya kalau cenderung dapat nilai di FTSL ya kayak kalau masalah IP ataupun IPK buat aku don't worry sih karena selama kalian mengikuti kuliah dengan baik selama kalian ya nggak macam-macam lah selama di perkuliahan udah itu kemudahannya sih. Rajin lah ya. Jangan maba lah. Ya minimal jangan maba. Harus ikut terus gitu ya. Iya terus juga kemudahan yang tadi aku dibilang, yang tadi aku sempat singgung sebelumnya ya, fasilitas di FTSL tuh udah sangat memadai banget buat belajar dan udah se-cozy itu, senyaman itu. Jadi itu jadi benefit yang buat aku wah banget yang mungkin jurusan lain nggak punya. Oke. Jadi emang fasilitasnya udah yang paling top lah ya di ITB. Top banget. Jadi kalian bakalan belajarnya juga nyaman, terus tenang kali ya kan kalau misalkan dikasih materi yang sulit, terus kalau lingkungan yang nggak mendukung, jadi kita juga malas banget gitu ya. Kayak ya udahlah, tapi ya untungnya di ITB fasilitasnya udah top banget ya FTSL gitu. Oke, nah ini nih yang ditunggu-tunggu banget sama EduLabers. Jadi dulu itu pernah Q&A juga sama alumni dari jurusan tentang fakta mitosnya. Nah kali ini Laifan yang bakalan jawab tentang fakta mitosnya teknik sipil biar teman-teman sini juga pada tahu. Oke, kita mulai aja yang pertama ya. Apa benar kalau mahasiswanya harus jago matematika dan fisika? Fakta atau mitos? Aku bakal bilang mitos. Kenapa tuh? Soalnya emang sekarang gini teh, kita emang harus basicnya itu ya. Tapi kita dalam tanda kutip gak harus jago dalam artian jago banget matematika atau fisika karena dua ilmu itu tuh sangat luas banget sebenarnya. Kita lebih harus fokusnya kalian cukup lebih kayak dasar-dasar matematika dan fisikanya aja sih yang kira-kira menurut kalian bakal relate banget sama infrastruktur. Misalnya kayak terkait ya kali bagi tambah kurang harus lancar lah ya itu mah pasti. Terus kayak pasti ya. Ya persamaan-persamaan linear ataupun kayak turunan integral. Terus kayak mungkin kalau di fisikanya itu lebih kayak momen-momen. Terus hukum-hukum gaya kayak hukum Newton 1, hukum Newton 2, Newton 3 ataupun kayak gaya hidrostatis, tekanan fluida, terus kayak Archimedes dan lain sebagainya itulah. Basic-basic kayak gitu ya menurut aku itu paling kepake banget kalau buat di FTSL ya. Mau di jurusan apapun di FTSL ya, tapi basicnya itu pasti kepake banget. Dan nantinya pun nggak itu doang kok. Kita juga bakal belajar, kalau aku nih nantinya bakal belajar juga geologi teknik. Aku juga ada bakal juga geologi teknik, ada juga perkotaan, ada juga sistem informasi geografis. Wow. Yang sebenarnya itu sesuatu yang ya di luar ranah. Sebenarnya basicnya matematika fisika juga sih. Cuman ya begitulah. Dan nantinya pun kimia juga ada. Kita kan kalau misalnya analisis kualitas air kan kita juga harus belajar juga kayak mikrobakterianya apa dan lain sebagainya. Terus juga nanti bakal ada ya kita juga belajar basic kayak biologinya, pengenalan lingkungan, morfologi sungai. Itu juga belajar lagi ya biologinya. Makanya. Catat banget tuh. Gak cuma matematika fisika
tapi biologi juga. Tapi jangan takut kalau maksudnya itu mah sambilan aja gitu. Iya. Jadi pasti juga ntar kita semacam kayak pengantar-pengantar. Jadi kita tuh ditargetkan gimana sih kita mau ngerancang sebuah infrastruktur tuh aspeknya tuh banyak gitu. Gak cuma sekedar hitung-hitungan matematika fisika doang, tapi aspek lainnya pun harus kita pertimbangin. Misalnya kita mau bikin di daerah A gitu, kayak tanahnya jenisnya kayak gimana, terus daya dukung si tanahnya gimana buat nanti pondasi, terus juga bahan yang cocoknya apa. Kita mau bikin rencana kuat tekannya berapa dari infrastruktur itu, dia bisa nahan beban sekian berapa, terus dari kondisi lingkungannya kira-kira cocok nggak ya dengan iklim sekitar buat ngebangun ya bangunan di daerah situ gitu. Karena itu kepake banget juga. Oke, jadinya banyak lah ya, nggak cuman matematika, fisika, tapi geografis juga tadi ada, Ya, biologi bener juga banget. ada. Berarti ya hafalan materi juga masih ada ya di teknik sipil, maksudnya nggak yang hitungan terus gitu kan. Nah bener banget. Kayak, Cuman gimana tuh? salahnya aku tuh nggak sih, sebenarnya ini pengalaman aja ya. Iya, ya, nggak apa-apa. Kalian kan cerita nih aja. nanti mungkin libur sekarang apa sih namanya, SNBP sama apa sih? SNBP sama SNBT. Iya SNBP, aduh namanya berubah-ubah ya dulu. Iya. Ya pokoknya ujian sama undangan lah gitu ya. Itu yang paling gampang lah Ya ya. itu paling gampang. Nah pokoknya pas libur kuliah tuh aku bener-bener nggak belajar sama sekali gitu. Jadi kayak pas masuk tuh nge-recall-nya lagi buat aku lama gitu loh. Jadi sebisa mungkin kalau kalian libur atau gimana gitu, aku bisa ngasih saran sih minimal basic-basicnya yang tadi aku sebutin itu, dasar-dasar matematika dan fisikanya, utamanya yang terkait buat mengolah angka-angka gitu, aku saranin sih tetap dipelajari nih. Pelajari ya. Soalnya ya biar nanti gak lost banget lah pas nanti udah masuk kuliahnya lagi. Jadi kan kalau kuliah liburnya lumayan lama Lama ya, banget. nggak kayak Nggak di SMA Iya, bener gitu. banget. Jadinya bakalan, ya ampun kalau nggak dipelajarin lagi akan dari nol lagi gitu. Nah buat kalian juga nanti kalau misalkan udah masuk FTSL ITB, terus tiba-tiba libur nih, terus tiba-tiba masuk lagi, terus kalian belum belajar, itu jadinya kayak lupa inget gitu ya. Iya. Jadi harus tetap terus belajar walaupun libur juga ya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Fakta atau mitos? Katanya sih di jurusan teknik sipil mahasiswanya harus pintar menggambar. Gimana tuh? Pinter gambar. Oke, aku bakal bilang mitos. Mitos. Karena aku pun pas baru masuk FTSL gambar aku masih orang-orangan stickman. Gunung gitu ya. Gunung. Ada sawah, jalan. Sawah, burung gitu. Iya, iya. Oke, gimana tuh? Lebih kayak apa ya? Sebenarnya gini guys. Gambar teknik itu sangat berbeda banget. Kita tuh terfokusnya kalau di FTSL lebih kayak mendesain. Oh, Dan itu lebih kayak kepakainya ke gambar teknik. Kita belajar bahasa di mana kita tuh harus ngerti, walaupun nanti jadi jurusan lain kayak misalnya RC juga kan ada gambar teknik, kita tuh belajar gimana cara kita berkomunikasi lewat gambar gitu. Jadi gambar teknik sama gambar gitu tuh beda banget. Beda banget. Dan aku pun sebenarnya nggak jago gambar kok. Walau aku juga pertanyaannya aku concern waktu aku mau masuk FTSL pun aku mikir kayak ini aku nggak bisa gambar gimana ya. Kayak takut juga gitu. Takut juga, cuma ternyata enggak sih, maksudnya lebih kayak kita menggambar dengan suatu teknis dan SOP tertentu gitu loh. Kayak even gambar garis, gambar huruf pun kalau kalian tahu nanti gambar huruf tuh kayak ada cetakannya gitu kan. Terus juga entarnya tuh nggak melulu gambar pakai manual loh, ternyata pun bakal pakai aplikasi. Cuman kalau aku sih lebih suka gambar pakai aplikasi karena lebih fleksibel dan lebih mudah aja. Saya kalau gambar manual kan kadang ya kalau nih kita gambar manual ya teh, kita harus bikin sketsa dulu kan, pakai pensil dan pensilnya pun ketebalannya beda-beda kalau aku. Tergantung sama kita mau bikin apa ya. Kasarnya mau kalau buat tembok tuh tebalnya sekian, kalau buat kayak ya gitulah. Kayak border pinggir sekian. Macam-macam lah ya. Ya macam-macam lah jenis-jenis si pensilnya. Dan nobel ini juga kan otomatis beda-beda kan. Iya. Terus kadang tuh kalau misalnya salah dikit gitu, kecoret dikit kayak udah dari awal gitu. Ulang lagi dari awal. Iya. Nggak bisa dihapus tuh. Gak bisa. Kadang kan dikumpulin langsung kan. Iya. Kalau kayak mau tipek mau kan kelihatan gitu. Jadi Jelek kayak juga gitu ya. kalau enaknya sih gambar aplikasi biasanya sih pakai AutoCAD ataupun pakai SketchUp ya. Dan itu sebenarnya beda banget sama gambar biasa. Jadi nggak harus jago gambar, tapi tetap harus punya keinginan ya gitu buat belajar. Soalnya kita tuh lebih kayak seminimalnya kita bisa memvisualisasikan. Nggak harus bagus, yang penting orang tuh ngerti. Yang penting kita cari orang tuh ngerti
kita mau nyampein apa. Mm-mm. Gambar kita tuh ini gambar apa sih gitu. Penting jelas. Penting gitu jelas, ya. udah itu aja. Oke, jadi mitos ya. Mitos. Oke, selanjutnya ya. Fakta atau mitos? Apakah benar mahasiswanya terkenal solid? Solid ya. Kali ini aku bakal bilang fakta. Fakta, kenapa tuh fakta? Karena ya namanya kita teknik ya. Teknik tuh biasanya kan orang terkenalnya kayak teknik tuh keluarganya bagus, solid gitu. Nah, aku bakal bilang kalau di FTSL juga iya, karena kita menghadapi banyak praktikum, dan kadang laporan praktikumnya tuh kadang mungkin kalau sedikit tapi kadang sampai ratusan halaman. Kita ngerjainnya tuh kadang, terus juga tugas-tugasnya juga kadang numpuk dan susah gitu. Nah, kadang hal-hal kayak gitu yang bikin kita jadi solid. Jadi deket banget gitu. Jadi deket. Kita kadang suka ada, kalau nggak tahu ya, kalau di jurusan aku dan lingkungan aku ya, di teman-teman aku tuh kadang jadi suka belajar bareng. Kadang ada teman aku yang volunteer mau nge-tutorialin, mau ngajarin seangkatan gitu. Nah, karena itu malah jadi kita solid gitu. Karena kita kadang juga ada yang kayak punya beban yang sama, akhirnya jadi kayak cerita soal hal-hal pribadi. Dan menurut aku itu jadi solid banget sih. Yang bikin solid itu malah sebenarnya akademiknya ITB itu yang utamanya di FTSL ya, itu yang membuat kita menjadi solid gitu. Dan juga orang-orangnya pada, aku ngerasa humble sih, pada asik, pada welcome juga. Jadi solid ya, pada welcome juga. Terus kalau misalkan yang satu temennya ada kesusahan, saling bantu juga semuanya ya. Lagian juga ada tugas kelompok gitu ya. Kelompok. Nah, itu yang bikin keeratan di antara mahasiswanya. Ya. Dan menurut aku juga kayak di kuliah tuh udah bukan lagi fasenya. Kalau di SMA mungkin kita belajar dan teman-teman kita tuh saingan kita kan? Iya benar. Tapi kuliah tuh aku lebih mikirnya kayak yang paling penting itu kita semua datang ke tempat yang sama, ke kampus yang sama, fakultas yang sama, di jurusan yang masing-masing gitu ya. Tapi goalsnya tuh adalah jangan sampai ada yang gak lulus. Jadi harus yang penting tuh kita survive bareng-bareng gitu. Even teman aku aja yang ya bisa aku bilang pintar lah, atau bahasa ITB tuh opel, overpower gitu kan. Nah, dia aja kadang sampai rela buat dia nunda waktu dia buat belajar demi ngajarin orang-orang yang nggak bisa. Dari itu aku salut banget. Keren banget sih, jadi ngebantu satu sama lain ya. Kayak misalnya siapa nih yang belum ngerti, sini gue ajarin gitu kan. Yang awalnya aku juga mikir kayak ITB tuh orang-orangnya pada individualis kan, masing-masing. Ternyata aku dipatahkan dengan orang-orang seperti itu. Tapi emang bener sih, banyak yang bilang katanya individualis dan gimana ya nanti gak punya teman kayak gitu, gak ada yang ngajarin gitu. Ternyata salah guys, ternyata mahasiswanya solid-solid. Fakta atau mitos? Apakah benar jurusan teknik sipil ini sama kayak jurusan arsitektur? Oh, jelas ini mitos. Mitos. Nggak ada sama-samanya. Teknik sipil atau FTSL dengan arsitektur tuh adalah musuh bebuyutan. Kenapa musuh bebuyutan? Karena gini teh, semakin susah desain yang dibuat sama arsitektur, sama orang-orang arsitek itu bahkan semakin susah juga buat kita ngebangun itu bangunan. Oh iya juga bener. Jadi dari situnya pun udah nggak ada sama-samanya gitu, udah beda banget. Dan kadang suka ada gini, sepet-sepetan gini nih kalau di dunia arsitek dan sipil gitu ya. Kadang orang arsitek tuh ngomong, ya udah kalian mahasiswa tuh desain aja yang bagus, yang kreatif, yang ya kayaknya keren gitu. Masalah bangunannya bisa berdiri atau enggak itu gimana jurusan sebelah. Itu kesini gitu. Jurusan jadi, aku gitu. Akhirnya di kamu lah ya gitu. Iya, dan basicnya pun sebenarnya gini, kalau arsitektur tuh lebih belajar dia gimana dia ngerancang buat ngedesain, tapi secara perencanaan. Dengan pendekatan matematis, itu pun dengan berbagai aspek perhitungan yang lainnya lah, dan aspek yang harus diperhatikan lainnya. Nah, kalau kita sipil itu kita lebih kayak, mungkin bisa bahasa simpelnya tuh eksekutor dari desainnya itu. Jadi kayak mereka udah desain, nah kita yang eksekutor lapangannya. Makanya itu kadang kalau desainnya rumit kan sebenarnya emang kerjaan kita sih. Emang nanti kerjaan anak-anak sipil ataupun di FTSL pun emang kita yang bagian eksekutor, tapi ya ayolah gitu. Ayolah guys. Lah, gitu. Jangan direpotin banget lah gitu. Jadi ya kalau aku recap lagi, simpelnya arsitektur tuh mendesain perencanaannya, dan FTSL atau sipilnya itu, teknik sipil itu bagian eksekutor lapangannya. Eksekutor lapangannya, oke. Berarti jurusannya nggak sama ya, jadi sama. Beda. Mitos guys. Mitos. Nah, fakta atau mitos?
dosen-dosen di teknik sipil itu terkenal galak karena yang paling takut ini sama calon mahasiswa, aduh dosennya gimana ya, takut galak, takut lagi belajar terus dimarahin dan sebagainya lah. Kata kamu apa, fakta atau mitos? Fakta atau mitos? Karena aku baik ya, dan sebenarnya sok-sok sih ya. Aku bakal bilang mitos. Mitos. Kenapa mitos? Karena gini, lebih tepatnya bukan galak, tapi lebih kayak dosen itu pada tegas-tegas. Iya. Karena mostly dosen-dosen di FTSL itu adalah orang-orang lapangan. Oh iya. Kan di lapangan ya kita tahu lah kalau pekerjaan konsultan di lapangan mungkin kerasnya kayak gimana gitu kan. Kadang mentality kerasnya itu kebawa di kelas gitu. Iya. Jadi kayak misalnya kalau dosen yang marah-marah sebenarnya ada, tapi itu nggak banyak. Kayak ya minoritas lah. Tapi lebih kayak dosen-dosen yang kayak ngomongnya gini kayak, saya nggak peduli kalian mau datang kelas saya atau enggak. Kalau kalian butuh ilmunya datang, kalau enggak ya udah silakan, nggak usah datang. Karena kalian yang butuh. Atau kita di kelas nih lagi asik sendiri nih, lagi pada ngapain? Kayak dan dosennya suka ngomong kayak, Mas Mbak kalau emang sibuk sendiri mah keluar aja. Bukan galak sih, tapi tegas kali. Iya, ya udah gitu ya. Dosen-dosennya kayak gitu. Tapi ada juga kok yang baik. Yang beberapa baik, yang beberapa enak ngajarnya juga. Tapi kayak karena dosen juga kan ya orang-orang dengan pendidikan yang sangat tinggi gitu ya. Ada juga mereka punya cara sendiri buat nyindir gitu. Ataupun cara sendiri buat ngajar. Kayak misalnya ada dosen yang kayak kita tidur nih. Terus kayak dosennya kayak cuma nyamperin kita terus kayak Noel gitu kayak, Mas ngantuk mas gitu. Mas ngantuk mas gitu. Mas ngantuk mas gitu. Kamu pernah digituin nggak? Enggak. Oh enggak. Kayak kadang kayak gitu terus kayak kalau kita gak merhatiin kayak ya lain kali perhatiin ya kalau saya ngomong ya gitu. Kayak lebih nyepet-nyepet gitu ataupun sebenarnya ada juga dosen-dosen yang fun sebenarnya enggak galak ataupun tegas. Kayak ada dosen aku nih yang aku unik ya. Ya sekarang aku lagi belajar nih. Ada dosen. Mungkin nanti kalau kalian di FTSL nggak tahu ya kalian bakal ketemu dosen ini atau enggak. Tapi ada satu dosen yang ngajar di aku. Dia tuh ngajar geologi teknik. Nah, beliau tuh kalau ngajar, kalau mau manggil mahasiswa itu pakai urutan bangku bioskop. Oh. Kan bioskop tuh kebaca nih kayak 1A, 2A, 3A. Nah, kita tuh jadi pas di absen nih, itu di cirian misalnya kayak Mas Laifan gitu. Oh, Mas Laifan duduk di 3A ya gitu. Di cirian. Nanti pas dia nanya, "Coba nih aku mau nanya" gitu. "Coba buat bangku 3A apa jawabannya?" ada dosen yang kayak gitu. Ya bagi yang ngajarnya sebenarnya jadi fun banget gitu. Iya. Tebak-tebakan juga. Kadang suka lupa siapa ya yang 3A? Kamu bukan ya? Iya, jadi kayak kita harus hafal juga nih kita duduk di mana nih gitu. Jadi kayak jangan takut sih. Sebenarnya lebih kayak tapi ini overall ya. Tetap aja kalian harus respect sama dosen manapun gitu. Karena sebenarnya buat aku nggak ada dosen yang galak kok. Cuman mungkin pengelolaan emosi mereka berbeda-beda dan cara mengajar mereka pun punya cara yang beda-beda. Walaupun ada dosen yang emang bener-bener galak banget gitu ya. Galak kayak dia ngomong ya beberapa ini ada ya mungkin satu cerita nih di FTSL. Tapi ini dosen yang cukup terkenal sih kalau di FTSL. Ada nanti dosennya tuh bener kayak misalnya gini. Kayak dosen itu kadang suka nunjuk nih. Tapi kalau kita nggak bisa jawab, dosennya marah. Kalau kita jawabnya nggak bener, dimarahin juga. Kayak bener-bener dalam tanda kutip ya muncul kata-kata yang tidak mengenakan lah yang terkeluar gitu. Ya kadang dosen tuh kayak marah. Ini teman aku nih ada kejadian. Dia ditunjukkan sama dosennya. Coba Mbak gimana jawabannya gitu kan. Temen aku jadi diem kan nanya kiri kanan gitu kan. Kayak ini gimana. Terus dosennya tuh malah langsung gini gebrak meja. Hei! Ya ampun. Saya nanya kamu. Terus temen kamu gimana? Panik ya. Kamu tuh cewek ya. Aduh gak sopan banget sama dosen gitu. Ini saya gampang loh ngasih kalian semua nilai E loh gitu. Kalau kalian gak sopan sama sih gampang loh, saya ngasih ngusin kalian semua. Ada juga yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi ya jangan manja lah, karena udah kuliah gue pikir ya kita emang butuh ilmunya kan. Jadi kalau kita yang emang etikanya jelek, dosennya marah, ya. Iya, itulah ya. Pokoknya dosen tuh macam-macam, gimana kitanya juga. Terus tapi kalau aku bisa bilang overallnya sih, tadi aku dibilang mostly pada baik kok. Baik, tapi tegas. Tegas, gitu, bukan kalau. Biar jadi semangat terus gitu kuliahnya. Karena kan
ngerasain kuliah tuh nggak gampang gitu sampai nanti lulus dan lain-lain, nyusun juga itu udah, jadi harus dilatih gitu sama dosennya biar nanti nyusun juga lancar, terus sampai wisuda lulus dapat IPK yang kumlot. Nah, mungkin dosen-dosen yang tegas gitu tuh untuk ngebimbing si mahasiswanya biar pada bagus nilainya, terus nanti dapat kerjaan yang bagus juga gitu. Karena di dunia kerja juga akan lebih banyak bertemu sama orang-orang yang nggak akan ketebak lah, kayak misalkan nanti kalian akan kerja di lingkungan kerja seperti apa dan lain-lain, itu akan jauh lebih sulit. Tapi ya kalian latihannya itu di perkuliahan. Nah tapi gini juga Teh, Gimana tuh? kayak yang harus kita syukuri juga ya, ataupun aku syukuri, mau dosennya itu mau galak, mau gimana pun itu kita nggak suka, tapi kita harus ingat kita tuh belajar sama orang yang emang ahli di bidangnya. Iya benar. Jadi kayak kita tuh belajar sama orang yang expert loh gitu. Jadi ini ilmu itu bukan asal ilmu loh gitu. Dia emang bener-bener bisa bikin silabus sendiri, bikin bahan pengajaran sendiri. Ataupun ada emang orang-orang, ya kalau di aku ya mungkin ada kayak dia aktif juga di PUPR, dia juga berperan penting di pemerintah, atau mungkin kepala di sebuah organisasi ataupun gimana. Dan itu orang-orang yang sangat, buat aku keren sih beliau-beliau ini. Kadang aku sampai mikir di balik galaknya dia ataupun kayak gak sebelumnya, kadang aku mikir kok beliau bisa ya jadi kayak sekarang gitu. Dan beliau juga pasti kayak pengen banget gitu anak-anaknya ngikutin jejaknya dia gitu. Banget. Oke, ini aku mau nanya lagi. Fakta atau mitos, bener gak sih mahasiswanya itu tidak bisa bergaul atau ansos? Tapi kalau aku lihat kamu sih, kamu gak ansos. Kalau untuk FTSL, I would say mitos. Mitos. Kenapa? Karena anak-anak FTSL tuh ya walaupun ada beberapa orang yang emang ya kan orang bilang kayak ITB tuh kayak orangnya sendirian atau mungkin wibu kali ya. Tegak. Ya susah buat komunikasi. Emang ada juga, tapi banyak juga loh kayak kita tuh yang sebenarnya suka bersosialisasi, aktif juga dalam berorganisasi. Dan buat aku ini kayak sebenarnya semua orang udah pada realize ya kalau di FTSL. Karena gini Teh, kayak percuma kita mendesain segimana kompleksnya pun, kita bikin sebuah perencanaan buat infrastruktur, tapi kita nggak punya ability atau kemampuan buat bisa komunikasi ini tuh ke klien atau ke masyarakat, sama aja bohong. Iya benar, sama aja bohong. Dan pelatihnya tuh kan pas di kuliah, mungkin dari teman-teman lah, dari ada suka nongkrong abis pulang juga atau ngelaprak bareng, ataupun aktif di himpunan, ataupun nanti di pengurus angkatan. Nah buat aku dari situ tuh bahkan teman-teman aku pun banyak yang awalnya pendiam malah jadi aktif. Oke. Jadi dilatih lah ya. Jadi kayak kalau dibilang ansos, enggak ya. Pokoknya emang harus sering berkomunikasi, terus ikutan himpunan dan lain-lain. Iya benar banget. Ntar juga bakalan ikutin sendiri sih kalau misalkan emang dari dirinya sendiri kayak introvert mungkin dari SMA-nya, tapi nanti pas masuk FTSL kalian akan tiba-tiba bisa ekstrovert atau jadi ya gampang bergaul lah ya. Iya benar banget. Dan sebenarnya kalau buat aku bukan masalah apa ya. Kalau masa pertemanan tuh oke, introvert ekstrovert emang menentukan ya. Tapi buat aku tuh kadang ada beberapa orang tuh introvert ekstrovert tuh cuma sebagai cara buat dia apa ya, mungkin self healing, cara buat dia manajemen diri dia. Tapi kalau as long dia komunikatif, ada banyak juga kok kayak di FTS itu mungkin dia speakers sebenarnya dia introvert tapi dia bisa jadi pembicara. Gitu. Jadi kan buat aku nggak jadi penentu juga kalau introvert tuh di generalisasikan gitu sebagai apa ya, orang yang ansos. Atau nggak bisa gaul gitu. Kalau kamu gaul banget dari zaman SMA-nya. Ketos kan? Oh iya. Ketos guys dia. Jadi makanya kalau Ivan mah bergaulnya sangat tinggi gitu ya, banyak teman-temannya gitu. Ya enggak sih, cuman kebetulan aku emang orangnya suka ngobrol gitu. Iya ya. Tapi jadi kelatihnya tuh kalau aku komunikasi tuh nggak cuma ke sama teman. Kalau menurut aku ya, kalian komunikasi sama dosen, teman sama orang yang lebih tua, buat aku itu penting banget. Iya. Karena nanti ketika kalian lulus di dunia kerja, itu tuh kalian bakal dihadapin sama atasan kalian juga. Iya, dan kita penting banget buat tahu berbagai tipe orang yang lebih tua utamanya gitu. Kadang juga aku ya kalau ada dosen ajak ngobrol ya cobalah ngobrol gitu. Kayak
nanya-nanya hal yang mungkin sebenarnya kurang penting, kayak hal pribadi kayak bapak rumahnya di mana pak gitu, atau enggak mau pulang pak gitu ya pulang pak gitu, saya masih doang aja gitu. Tapi itu kepake guys. Oke, yang terakhir nih yang paling banyak ditanyain dari tunggu-tunggu sama anak-anak EduLab. Nah, fakta atau mitos lulusannya teknik sipil itu punya prospek kerja yang sangat luas? Prospek kerja, ya sini banyak banget yang orang nanya sih. Aku bakal bilang fakta. Kenapa tuh fakta? Kenapa? Karena ya kita lihat aja di lapangan lah ya. Ini skilling kita aja kan infrastruktur semua ya. Iya benar. Dan mau sampai kapanpun infrastruktur tuh buat aku dunia atau prospek kerjanya ataupun peluangnya tuh nggak akan pernah habis. Iya sih. Karena kedepannya tuh masih banyak lagi tantangan-tantangan yang bakal kita hadapin gitu. Nah buat prospeknya tuh kalau secara umum ya, yang bisa banget buat nanti teman-temannya fresh graduate ya, bisa langsung mungkin ke kontraktor atau konsultan, ataupun lanjut lagi pendidikan ke S2, S3, ntar jadi dosen, jadi tenaga pengajar, ataupun nantinya juga bisa ke hal-hal yang lebih spesifik, misalnya pertambangan. Jangan salah, pertambangan pun butuh orang sipil. Kayak hal kayak gitu sebenarnya sangat luas di situ lah. Ataupun kita bisa ke instansi pemerintah, misalnya ke PDAM, orang yang bersih, ataupun ke ini biasanya yang umum ya, ke PUPR, Kementerian PUPR. Itu langganannya banget buat orang-orang sipil dan FTSL tuh bisa tuh kalau buat ke pemerintah. Jadi jangan takut sih kalau kalian masuk ke sini, aku yakin insya Allah gitu, kalau kalian emang kuliahnya benar, lulusnya pasti kerjaan aman lah. Dan pasti kan orang kerja itu nyarinya ini. Iya. Cuannya oke juga sih. Juga. Dunia sipil tuh cuannya oke banget. Oke, jadinya prospek kerjanya banyak, luas juga, terus setiap tahun juga maksudnya nggak yang berkurang lah ya, karena terus berkembang juga gitu. Terus juga kan pasti kalau buat aku ini selalu bakal improve ya masalah prospek kerja. Mungkin bakal muncul lagi bidang-bidang atau posisi-posisi yang baru gitu. Karena kita ke depannya tuh utamanya di Indonesia ya, kita menghadapi tantangan misalnya nanti bakal ada bonus demografi 2045 ataupun revolusi industri, ataupun tujuan utamanya banget dari infrastruktur ke depannya itu adalah buat menunjang perkembangan ekonomi. Utamanya kayak misalnya buat transportasi, kayak jalan lah, bangun lah, ataupun pengolahan sumber daya air, pengolahan lingkungan, itu bakal kepake banget buat pertumbuhan Indonesia ke depannya. Kayak sekarang aja kan udah banyak banget proyek pemerintah, ataupun sekarang nih yang lagi banget, nanti mungkin pas aku udah lulus ya, ini bisa banget nih ke IKN atau Ibu Kota Negara tuh yang baru kan, sekarang lagi rame juga. Atau sekarang proyek besar yang kita banyak tahu juga ada KCIC mungkin, Kereta Cepat Indonesia Cina, dan itu proyek-proyek yang menurut aku ya masih bakal ongoing terus. Dan Indonesia pun sebenarnya kalau di jurusan aku ya, apalagi jurusan sumber daya air, itu pengairannya pun masih sangat luas gitu. Even di kita tuh masih banyak sungai ataupun irigasi yang belum terkelola dengan baik. Padahal Indonesia tuh potensial banget, kayak airnya sangat melimpah, dan itu buat prospek pasti bakal improve sih. Ya sampai 100 tahun ke depan mungkin ya, kalau masih hidup ya. Itu bakal ya terus jalan kok. Lah ya. Jadi jangan takut nggak dapat kerja. Betul banget. Belum ditutup nih ya, karena dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga lumayan lama. Banyak gitu ya. Banyak dan bermanfaat banget nih buat calon-calon mahasiswa FTSL ITB. Nah, ada yang sampaikan dulu nggak dari Live-an buat teman-teman di sini yang udah pada nonton? Oke, aku nyampein ada beberapa poin yang aku sampaikan ini. Yang pertama, it's okay kalau kalian capek-capek waktu usia muda, apalagi nanti masa-masa kuliah. Dengan goals kalian bisa istirahat di masa tua, bisa malas-malasan di masa tua. Jangan kebalikan, kayak kita malas-malasan di masa muda, karena masa tuanya kita ya capek gitu. Jangan sampai. Terus ini yang tadi disampaikan sih, kalau dosen aku biasa nyampein, ataupun aku sering ketemu sama beberapa kenalan orang-orang sipil gitu ya, orang-orang lapangan, kayak jangan manja. Iya, jangan manja. Jangan manja, jangan takut hitam. Ya, terus ya jaga fisik, jujur jaga banget fisik, karena kayak apalagi di ITB ya, di FTSL harus bener banget ngejaga fisik. Apalagi kalian mau ke lapangan, kayak minimal olahraga ataupun workout tipis-tipis lah, karena itu bakal banget pakai tenaga gitu. Kayak aku waktu kayak praktikum ke sungai, terjun ke sungai itu, aku nahan aliran air tuh berat. Serius berat nahan aliran air tuh. Terus aku pulang ke kosan tuh bener encok kayak sakit badan. Sakit badan ya. Terus ya
aku lebih ngingetin gini sih, maksudnya jangan pernah compare diri kalian sama orang lain gitu. Karena tiap orang pasti punya jalan masing-masing. Dan ITB buat aku ya, mau di FTS atau dimanapun itu sangat besar banget peluang kalian buat insecure ngeliat orang lain. Karena di sini kita bakal dipertemukan dengan banyak orang-orang keren, orang-orang terbaik se-Indonesia berkumpul di satu kampus. Ya jadi tetap semangat lah, tetap capai apa yang kalian mau gitu. Capai apa yang tujuan yang mau kalian dapat di kuliah gitu. Jangan, oke, belajar penting, tapi buat aku, saran aku sih jangan belajar doang. Karena ilmu di kuliah itu nggak dulu tentang belajar. Mungkin rezeki kalian di dunia kerja itu bisa didapat dari hal-hal lain yang menunjang pelajaran kalian. Misalnya organisasi atau himpunan ataupun kayak ikut volunteer magang. Buat aku itu worth banget. Iya, kepake banget ya. Pakai banget. Jadi semangat buat para maba untawanya dan siapapun nanti kalian yang bakal masuk ke ITB. Oke, semangat pokoknya ya. Nah, mungkin segitu dulu aja podcast kali ini bareng sama Laifan, sama alumni EduLab Bandung yang udah masuk ke FTSL ITB. Nanti aku bakalan ngobrol-ngobrol juga sama alumni lain dari berbagai kampus lainnya juga. Terus pokoknya pantengin terus YouTube-nya EduLab Indonesia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kamu udah subscribe belum? Udah dong. Dan jangan lupa juga follow Instagram edulab.id. Makasih banyak ya Laifan ya udah nemenin aku di sini di waktu-waktu sibuknya. Ya ampun, pokoknya kuliahnya sukses selalu. Amin. Lancar selalu. Amin. Nanti dapat kerjaan yang nyaman. Amin. Jodohnya juga lancar. Iya, juga amin. Pengennya di ITB apa di luar nih? Oke, rahasia ya, masih rahasia. Oke, segitu aja dulu. Terima kasih banyak Laifan dan terima kasih juga teman-teman di sini yang udah pada nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bareng sama aku dan alumni yang lainnya. Bye bye.